Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ini satu tamparan ya. Jadi ada perbedaan definisi antara definisinya Allah dengan definisinya manusia ya. Ini yang menjadikan orang susah menerima kebenaran. Ya. Jadi yang terjadi itu adalah manusia mempunyai standar bodoh, standar pinter, standar benar, standar salah, itu berbeda dengan standarnya Allah. Gitu. Misalnya dalam ayat ini ya, orang-orang dibilang, la tufsidu fil ardh. Jangan membuat kerusakan di muka bumi. Loh, mereka yang nggak merasa loh. Kerusakan apa, Tomat? Kami ini orang-orang yang berbuat kebajikan. Saya ulangi ya. Kenapa mereka begitu? Satu di antaranya adalah orang-orang kafir Mekah itu, kita sebut kafir, itu kan karena ada ajaran Islam. Sebelum ada ajaran Islam, mereka ya mukmin terhadap tradisi nenek moyangnya, gitu loh. Mereka ini orang yang sangat taat, berpegang teguh pada ajaran, tradisi, kebudayaan, adat istiadat nenek moyangnya. Orang baik, gitu. Yang buat kerusakan siapa? Ngawur aja kamu, Mat. Gitu dia mereka. Karena apa? Justru mereka melihat Rasulullah lah yang membuat kerusakan. Ya kamu itu, Mat, yang merusak adat istiadat, tatanan, tradisi yang sudah berjalan berabad-abad di desa kami, di negeri kami, di masyarakat kami. Nah, ini definisi sudut pandang yang berbeda. Sehingga adanya diskursus atau adanya pertengkaran dalam tanda kutip ini karena memang beda sudut pandang. Orang melihat orang melihat bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang merusak tradisi, sementara Nabi Muhammad melihat mereka itu merusak ajaran tauhid. Gitulah. Merusak ajaran. Nah, itu yang dibilang merusak. Mereka bukan kok memotong pohon, menghancurkan gunung. Merusak-merusak seperti itu bukan. Itulah kenapa mereka mengatakan dulu saya tahu, Mat. Maksudmu apa, Mat? Gitu. Long innama nahnu muslihun. Kami ini berbuat baik loh. Gitu. Asal kita tahu ya, mereka itu kadang ya secara lahir ya, saya ulangi secara lahir, saya tidak membenarkan kekafiran mereka, ya, tetapi secara lahir ya. Orang Mekah saat itu layak loh ngomong innama nahnu muslihun itu. Kenapa? Pertama ya, seperti misalnya cerita tentang Abu Lahab kemarin itu. Abu Lahab itu syukuran ketika lahirnya Nabi Muhammad itu. Syukuran. Jadi hari lahirnya Nabi Muhammad itu, orang yang melakukan pertama syukuran itu Abu Lahab. Saking senengnya. Berarti kan secara sosial, kekeluargaan, Abu Lahab itu baik-baik saja. Itulah. Yang kedua, keturunan Abdul Muthalib. Ya, bapak-bapaknya Abu Thalib, bapaknya Abu Lahab, bapaknya
Nabi Muhammad SAW, mbahnya Nabi itu keluarga penjaga Ka'bah. Seperti yang kita tahu bahwa Ka'bah zaman sebelum Rasulullah itu juga sudah menjadi tujuan atau destinasi ibadah untuk orang kaum saat itu. Ya kayak haji gini, meskipun ritualnya ritual jahiliyah. Misalnya ada tawaf juga, cuma tawafnya itu yang disebut bukan labbaik Allahumma labbaik, la syarika laka labbaik, bukan. Tapi yang disebut ya beda, nggak tahu. Mungkin Lata dan Uzzanya. Mereka ya keliling, cuma penyelewengan. Nah, kalau yang diajarkan Nabi Ibrahim misalnya tawaf, kalau sampainya di mereka, tawafnya dengan telanjang misalnya. Nah, itu yang disebut merusak. Lalu tawafnya dengan tidak menyebut Allah, tapi menyebut nama-nama dewa. Nah, itu yang disebut merusak. Jadi ada sendi-sendi ajaran yang masih mereka amalkan, tetapi dicampur, ditambahi dengan adat istiadat, dengan tradisi. Itu yang disebut merusak di dalam ayat ini. Jangan kamu membuat kerusakan. Kerusakan apa yang dimaksud? Bukan kerusakan bangunan, bukan kerusakan yang kelihatan misalnya pepohonan atau enggak. Kalau itu yang disebut kerusakan, ya manusia sekarang justru yang jauh destruktif membuat kerusakannya. Ini kerusakan yang di situ disebut adalah terutama kerusakan moral, kerusakan spiritual, kerusakan mental. Gitu loh. Misalnya kayak membunuh anak perempuan, gitu kan? Menjadikan budak itu sebagai manusia-manusia yang tertindas, mengundi nasib, judi, itu kan yang disebut dengan latufsidu. Tapi buat mereka minum khamr misalnya, minum khamr apa salahnya? Oh, ini untuk penghangat kok. Gitu. Judi apa salahnya? Oh, ini suka sama suka, nggak ada paksaan. Nah, sehingga sudut pandang itu, lalu mereka yang selanjutnya, ketika para ahli keluarganya atau Bani Hashim itu bertugas sebagai penjaga Ka'bah, mereka itu juga sangat dermawan. Sangat dermawan. Bahkan yang memberi makan, ya, memberi makan atau memberi suguhan terhadap para peziarah, terhadap para ahli, misalnya orang jamaah haji lah, kayak jamaah haji gitu sekarang. Itu siapa? Ya keluarganya Bani Hashim itu. Lah dengan begitu, lalu kemudian ada Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, la tufsidu fil ardi. Jangan membuat kerusakan. Ya marah dia. Oh ngawur aja kamu. Innama nahnu muslihun. Kami ini yang buat kebaikan. Kata Allah, ala innahumul mufsidun. Adalah mereka lah yang membuat kerusakan, walakin la yash'urun, tapi mereka tidak merasa. Loh, kalimatnya apa? Tidak merasa. Ya bengen mulo orang yang berbuat kerusakan itu gak ngerosok. Nah ini juga tantangan kalau zaman sekarang. Nah dengan penjelasan saya tadi, kira-kira di zaman sekarang ada nggak dulu? Orang yang disebut mufsidun ini. Banyak Gus. Orang yang disebut mufsidun ini. Ada enggak? Mufsidun, orang-orang yang berbuat kerusakan. Rusak dalam arti moral, mental, dan spiritualnya. Tapi dia la yash'urun, dia tidak sadar. Tidak sadar kalau dia rusak. Nggak usah nunjuk orang lain. Ayo kita lihat diri kita sendiri. Ayo kita lihat diri kita sendiri. Gitu kan? Apakah kita ini masih termasuk al-mufsidun ataukah sudah muslihun? Jangan-jangan mufsidun tapi nggak kerasa. Itulah. Yang kedua, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas.
Mbok ya kamu itu beriman sebagaimana orang-orang lain telah beriman itu loh. Orang lain siapa? Ya para sahabatnya Nabi. Nah, para sahabatnya Nabi ini ternyata secara lahir itu bukan orang-orang yang strata sosialnya tinggi. Iya, Bilal. Pokoknya gitu-gitulah. Orang-orang yang secara strata sosial itu enggak tinggi. Orang-orang biasa, orang-orang yang ya dari kalangan ardalun lah, wong cilik, bukan orang berpangkat, bukan orang yang terkenal berpendidikan, bukan pula orang yang terkenal kaya, bukan pula orang yang terkenal ini itu, ya. Nah ini yang harus kita pahami bahwa kita ini jangan-jangan juga kadang ketularan itu standar mendengarkan orang itu hanya mendengarkan orang yang berilmu, berpangkat, berharta. Sementara orang-orang yang itu tidak dijadikan standar kebenaran. Sehingga apa? Jawaban orang-orang kafir saat itu, duh masa kata qalu, mereka berkata, anuk minu kama amanas sufaha. Masa mat kamu suruh beriman. Laung mereka yang beriman sama kamu, percaya sama kamu, sama ceritamu, sama ajaanmu itulah orang-orang yang tidak berpendidikan, wawasannya kurang. Jadi logikanya itu nggak jalan. Mereka mau dengerin kamu. Oh mereka itu belum baca kitab ini, belum baca kitab itu, belum pernah sekolah ini, nggak punya ilmu itu. Makanya dia juga belum pernah lihat ke negeri ini itu. Diperpanjang gitu loh. Itu hanuk minu kama amanas sufaha. Masa kamu disuruh beriman kayak Yasir, kayak Bilal, kayak orang-orang ahlu sufah itu. Siapa ahlu sufah itu? Orang-orang yang klesetan. Hanya hidupnya itu ada di masjid Madinah untuk ikut ngobrol, ikut kemanapun Rasulullah pergi hanya untuk menunggu wahyu, untuk menjadi penghafal firman Allah dan sabda Nabi. Mereka ini orang-orang yang secara lahir gitu ya ibaratnya bajunya nggak bermerek, duitnya nggak banyak, gitulah. Nah sehingga apa? Wajar mereka. Masa kami disuruh beriman kayak mereka? Ya enggak lah Muhammad gitu. Nah kalau sudah di level ini tuh loh, bukankah kondisi itu juga banyak? Kata Allah, ala innahu musufaha walakin la ya'lamun. Ingatlah mereka sebenarnya yang bodoh itu, tapi mereka tidak tahu. Nah berarti ada dua definisi yang berbeda. Bagi orang-orang kafir Mekah, orang masyarakat saat itu, pengikut teman santri sahabatnya Nabi itu orang-orang bodoh, karena bodoh itu menurut mereka adalah yang tidak bisa baca tulis, yang tidak ngerti kitab, tidak pernah ini, tidak ngerti, tidak intelek lah, tidak bergelar lah istilahnya. Itu bodoh. Sementara bagi Allah, definisi bodoh adalah mereka yang sudah lihat tahu sendiri apa yang diucapkan Rasulullah itu benar, tapi mereka tidak mau lihat itu, tidak bisa melihat faktor-faktor unsur bukti kebenaran, tidak bisa. Gitu. Sehingga apa? Ketika mereka tidak bisa melihat Nabi Muhammad itu dengan segala kebenarannya itu begitu. Nah ini yang kemudian menjadikan mereka tidak percaya, menjadikan mereka lalu mengingkari keberadaan Rasulullah dan ajarannya. Nah disinilah kemudian
ada satu pemahaman yang berbeda. Nabi Muhammad dan para sahabat dibilang bodoh, dianggap bodoh dengan standarnya manusia umum, sementara Allah menyatakan manusia umum yang tidak beriman itu bodoh dengan standarnya Allah. Standar manusia umum bodoh itu adalah mereka yang tidak bisa baca tulis, yang belum pernah baca kitab ini, kitab itu. Sementara standarnya Allah, yang dimaksud bodoh itu adalah tidak bisa membaca fenomena kebenaran. Dan yang bisa membaca fenomena kebenaran itu bisa jadi orang-orang biasa, orang-orang ardalun, gitu, orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang bahkan mungkin dipandang sebelah mata di tengah manusia, tapi ternyata memiliki karunia dari Allah berupa ketajaman intuisi, ketajaman mata batin untuk bisa melihat dan membaca fenomena kebenaran yang dibawa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah kemudian terjadi ini layak lamun. Nah, terakhir, kalau di bidang kebodohan, di situ disebut layak lamun, tidak tahu. Tapi kalau dalam hal kerusakan, di situ disebut la yash'urun, tidak merasa. Jadi kalau dalam hal kerusakan manusia tidak merasa, kalau dalam hal kebodohan manusia tidak tahu. Tidak tahu bahwa dia bodoh, tidak merasa bahwa dia membuat kerusakan. Sekarang kita refleksikan ke diri kita masing-masing. Sekarang, bagaimana ayat ini kalau kita pakai untuk berkaca pada kondisi sekarang? Bahwa yang disebut dengan ketika dikatakan kepada mereka, la tufsidu fil ardh, jangan membuat kerusakan di muka bumi. Itu adalah orang-orang Mekah yang tidak merasa membuat kerusakan karena mereka adalah orang-orang dermawan, satu, karena memberi makan dan menjadi host atau menjadi panitia setiap kali ada orang berziarah ke Ka'bah, setiap kali ada orang yang melakukan ritual ibadah di Ka'bah, memberi makan, baik. Ya, secara kekeluargaan Bani Hashim juga luar biasa baik dengan sesama keluarga Bani Hashimnya, termasuk Abu Lahab yang merayakan kelahiran Rasulullah dengan syukuran saking senangnya sebelum Rasulullah diangkat jadi Nabi tentunya. Yang ketiga, mereka berpegang teguh banget pada ajaran nenek moyang mereka. Nah, orang baik menurut mereka. Sementara menurut Allah yang dimaksud jangan membuat kerusakan, mereka itu telah merusak tauhid. Memang Nabi Ibrahim misalnya mengajarkan beribadah di Ka'bah, tapi kemudian dirubah kan. Diajak oleh Nabi Ibrahim beribadah menyembah Allah, labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik Allahumma labbaik, nyebutnya Allah, tapi dirubah sama mereka. Tawafnya tetap sama ngelilingi Ka'bah, tapi yang disebut adalah Lata dan Uzza, nama-nama dewa. Di situ dulunya nggak ada patung, kemudian ditambahi patung. Jadi mereka masih melaksanakan ajaran Ibrahim, tetapi ditambah dengan adat istiadat, dengan penafsiran mereka sendiri-sendiri. Itu yang disebut Allah sebagai merusak. Sementara orang Mekah menganggap bahwa Nabi Muhammad itulah yang justru merusak. Merusak apa? Merusak tradisi. Ya kan? Mengganggu tatanan masyarakat saat itu. Jadi itu dulu. Nah, sementara yang bodoh tadi itu seperti itu juga.
beda definisi, beda sudut pandang antara Allah dan manusia. Nah, kalau gitu kita lihat sekarang gimana? Di zaman sekarang. Oke, monggo kita gantian Pak majukan, yang lain dulu, monggo. Ayo, silakan. Ada yang dinyatakan atau ditanyakan, silakan. Tentang ayat 11 sampai ayat 13 surat Al-Baqarah ini. Monggo. Dinyalakan mikrofonnya kalau ada yang mau bicara. Oke. Sebagai pancingan ya. Apa yang disampaikan oleh orang-orang kepada Rasulullah itu sudah pernah disampaikan oleh kaum-kaum terdahulu. Misalnya kaum-kaum yang sudah ribuan tahun sebelum Rasulullah diutus, misalnya kepada Nabi Hud, ya. Juga kepada Nabi Syu'aib. Orang-orang di situ sih bilang, coba dibuka di surat Hud ayat 27. Enggak dibuka. Di surat Hud ayat 27. Silakan. Sudah ketemu? Itu kelihatan nanti di sana bahwa sebenarnya penentangan umat itu ya selalu begitu-begitu saja alasannya. Cara pandang dan sudut pandang mereka itu ya sama. Begitu, monggo. Surat Hud ayat 27. Silakan tadi. Gantian nanti. Surat Hud ayat 27 dan surat Hud ayat yang satunya adalah sama, hampir sama di ayat 91. Sekarang ayat 27 dulu, baru setelah itu ayat 91. Silakan. Sudah yang ketemu? Gantian? Monggo. Siapa yang sudah menemukan? Surat Hud ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka berkatalah para pemuka yang kafir dari kaumnya, kami tidak melihat engkau, melainkan hanyalah seorang manusia biasa seperti kami. Dan kami tidak melihat orang yang mengikuti engkau, melainkan orang yang hina-hina di antara kami yang lekas percaya. Kami tidak melihat kamu memiliki suatu kelebihan apapun atas kami. Bahkan kami menganggap kamu adalah orang pendusta. Shadaqallahul adzim.
Bu. Sebab beralih selalu dan tak salah juga jalan. Oke, betul tadi agak terputus. Oh, silakan. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Oh, gantian. Siapa yang mau menyampaikan? Silakan. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Terputus saya tadi, mohon maaf karena ya maaf. Silakan. Saya mau disampaikan. Oh. Bisa didengar suara saya? Sakit. Sakit, Gus. Oke, kalau nggak ada yang menyampaikan, ada yang mau menyampaikan sesuatu, menanyakan mungkin tentang ayat 11 sampai 13. Tadi Gus, surat Hud ayat, sekarang yang ayat 97 belum, Gus. Ya, silakan dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Hud ayat 97. Kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya, tetapi mereka mengikuti perintah 91. Oh, 91. Maaf. Mereka berkata, wahai Syuaib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan itu. Sedang kenyataannya kami memandang engkau seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluargamu, tentu kami telah merajam engkau. Sedang engkau pun bukan seorang yang berpengaruh di lingkungan kami. Ya, Ya. jadi itu yang bisa kita pelajari dari ayat 11 sampai 13. Monggo, ada yang mau ditanyakan atau dinyatakan? Silakan, Bu Aida. Bu Aida Agus tadi kayaknya mau menyampaikan sesuatu. Silakan. Dinyalakan mikrofonnya. Gus baru buka. Oh, baru buka. Iya. Baru selesai sholat subuh ya di sana. Iya. Oh, padahal ini udah mau selesai di sini. Di sana berarti subuhnya jam berapa, Bu Aida? Nunggu anak-anak berjamaah, Gus. Oh ya, siap. Oke.
Oke, lagi yang mau disampaikan atau ditanyakan terkait ayat 11 sampai 13? Kalau nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya rasa cukup kajian kita pada pagi hari ini. Kita simpelkan dan simpulkan bahwa ayat-ayat tersebut juga sangat mengena pada kehidupan kita di zaman sekarang, di mana manusia juga memberikan harapan kepada hatinya bahwa ini benar, itu salah, itu tidak didasarkan pada definisi, kriteria, dan standar Allah dan Rasul-Nya, tetapi standar nafsu dan adat istiadatnya. Sehingga yang terjadi ya memang kemudian seperti itu, pengingkaran, penentangan, dan mungkin juga sedikit banyak mulai ada kerusakan-kerusakan yang terjadi tapi tidak dirasakan, malah merasa masih berbuat baik. Ini yang harus kita hindari semua. Gitu loh, ayo hati-hati di dalam beribadah dan melaksanakan perintah Allah ini. Mari kita berdoa bersama, semoga Allah merahmati kita, dan kita dalam siratal mustaqim. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt fa innaka taqdir. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma daf'ana al-bala wal wabal hasdina min al-jinn wa syaitan wa kufar. Rabbana najina wa lina sa'afina min qawmi dhalimin. Rabbana wa la taj'alna fi qawmi dhalimin. Amin. Rabbana ma nafaktubna ma syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma tahlina babas sama bi rahmatika. Allahumma anzil alaina rahmatan bi yadil qatil amtar wa bi yadil waraqil ahjar wa bi ramil bihar wa bi qawina bi tabar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana afriq lana sabra wa sabda qama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana du'a innaka antas samiul alim. Innallaha la yudhi'u sudur wa basira bil ibad. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an.